Oke ya, tadi udah dilihat videonya dan udah ada beberapa yang mengisi ya. Baru 64 yang mengisi kuisnya. Nah, sisanya boleh diisi dulu ya. Terus ada temennya juga tuh yang udah mengikuti praktisi dari dulu katanya dan dia dapat skor 100 ya. Namanya Fatih ya, keren. Boleh Fatih ya diajakin teman-temannya buat ngisi kuis juga. Oke ya. Nah, tadi kan adik-adik semua udah ngedengerin ya, udah menyimak juga dari video, kita jadi tahu kalau sekarang ini zaman udah semakin canggih ya, serba digital. Akibatnya apa? Kita dituntut untuk memiliki talenta digital gitu ya. Dan terus di masa depan nanti tuh pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis harus semuanya udah berbasis digital gitu ya. Oke deh, sekarang biar kita tahu lebih banyak, kita bahas secara detail lagi gimana sih caranya kita biar terus bisa berkarir di era digital kayak sekarang ini. Nah, kita sekarang mau sharing dengan Bapak Doni Dirgantara. Oke, halo selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Widya. Oke, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya Pangesto. Alhamdulillah ya Pak. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak. Ya, gimana? Tadi kan ngebahas gimana cara supaya kita bisa berkarya dan berkarir di era digital. Tipsnya nih dari Bapak untuk memilih jurusan di era digital seperti sekarang ini itu harus yang apa? Harus seperti apa gitu Pak? Ya, oke, terima kasih Mbak Widya. Ya, selamat siang tim BK24. Ya, apa kabar Bu Pipit, Pak Reza? Ya, dan selamat siang juga kepada siswa-siswi SMA 24 Bandung. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, baik. Hidup adalah pilihan. Ya, pilihan hari ini adalah kenyataan hari esok. Ya, jadi kalau tadi Mbak Widya menyampaikan di awal, siapa yang mau kuliah? Ya, siapa yang mau bekerja atau siapa yang mau membuka bisnis sendiri? Ya, itu adalah pilihan-pilihan ya, terutama bagi siswa-siswi SMA 24 yang tahun depan itu akan memasuki dunia baru. Ya, jadi kalau pilihan-pilihan tadi yang disampaikan oleh Mbak Widya atau Kakak Widya ya, lebih enaknya Kakak ya. Kakak aja Kakak sepertinya ya. ya, masih seumuran, nggak beda Seumuran jauh. masa nggak beda jauh kan ya Kak. Iya betul. Ya, gini ya Kakak Widya ya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Widya ya, kuliah, kemudian menjadi karyawan, menjadi pekerja, menjadi profesional atau membuka bisnis, itu bisa ya kita masuk ke dalam suatu kampus. Pertama itu pasti untuk kuliah ya. Tapi setelah kita masuk kampus, kita kuliah, kita harus ada jaminan. Ya, setelah lulus ini kita mau ngapain? Ini yang pada umumnya tidak kita sadari. Ya. Survei Kompas ya beberapa bulan yang lalu itu mengatakan bahwa lulusan SMA, SMK atau bahkan sederajat itu nggak tahu. 90% itu lulus nggak tahu mau kemana. Ya, nah, jadi pilihan-pilihan tadi itu ya kalau saya bisa menyampaikan itu bisa kita dapat semua di kampus Politeknik Bisnis Digital ya dengan tagline tadi itu. Iya, betul. Ya. Nah, jadi yang ditanyakan tadi ya gimana trik and tipsnya kalau misalnya mau kuliah dengan yang jangka panjang tadi. Ya, pertama ya kalau kita ada rencana untuk kuliah, yang pertama adalah dasarkan kepada minat. Ya, minat itu yang utama. Ya, biasanya kan kalau ditanya lagi kecil ditanya cita-citanya mau apa? Ya kan itu kan biasanya minat. Nah, seiring perkembangan usia itu biasanya juga berubah minat itu. Ya, minat berubah. Nah, tapi minat itu kita bisa kita bisa create ya. Jadi kebutuhan apa yang akan didapat di masa depan. Ya, jadi minat itu sebetulnya bisa tumbuh. Kayak cinta ya. Asalnya tuh bogoh jadi bogoh. Ya Iya, kan itu sama sering kayak gitu. terjadi, Pak. Oh itu, Iya. nggak usah curhat di sini. Ya, jadi pertama dasarkan pada minat. Minatnya apa sekarang? Ya, tapi kaitkan dengan keadaan masa depan nanti.
Artinya yang kedua adalah ya pilih jurusan berdasarkan peluang masa depan apa yang masih. Jadi jangan sampai kuliah ngambil jurusan pokoknya mah baturan loba kadinya ikut ke sana. Ya kan? Tapi tidak ada kepastian setelah lulus akan jadi apa. Ya, jadi kalau pernah saya tanya di sekolah siswa kuliah mau ngambil jurusan apa? Jurusan filsafat. Keren kan filsafat gitu kan? Ya. Tapi ketika ditanya filsafat itu apa dia nggak tahu. Ya itu confirm dengan survei Kompas tadi bahwa 90% lulusan SMA atau sederajat itu dia tidak tahu kalau kuliah mau ngambil jurusan apa. Nah, berkaitan dengan yang tadi Kak Widya sampaikan, ya bahwa sekarang ini adalah masuk ke dalam namanya zaman digital. Ya, tadi di video tadi sudah ada beberapa yang disampaikan bagaimana bisnis-bisnis itu beralih ke digital. Ya, bisnis-bisnis itu beralih ke digital. Jadi kalau kata Jack Ma yang punya Alibaba itu dia bilang ya dalam 10 tahun ke depan itu 90% bisnis akan masuk digital. Ya, 90% bisnis itu akan digital semua. Ya, dan kata Bill Gates bilang bahwa kalau bisnis Anda tidak ada di internet, bisnis itu akan mati. Nah, jadi artinya apa? Semua bisnis akan masuk ke dalam bisnis digital. Sehingga ya sumber daya manusianya perlu disiapkan ya. Ya kan? Betul. Sumber daya manusianya perlu disiapkan. Salah satunya ya kampus Politeknik Bisnis Digital yang di-create oleh praktisi itu mempersiapkan talenta-talenta muda ya yang aware akan digital. Okay. Ya, apa sih digital itu gitu kan? Ya, digital itu dari kata digit jari. Ya, dan sekarang masuk industri 4. Ya, industri 4 itu artinya apa? Itu menggabungkan antara otomatisasi dan internet. Sehingga ada istilah Internet of Things kan? Segalanya internet. Ya, jadi artinya itu kita hanya bisa meremote dari jari. Itu yang dikatakan dengan digital. Ya, jadi dikaitkan dengan tadi yang kedua bahwa lihat peluang masa depan yang mana. Peluang masa depan ke depan ya lebih jauh lagi itu semua akan masuk ke dalam digital. Ya, dan Politeknik Praktisi mempersiapkan generasi muda atau golongan milenial ini ya untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan, ya namanya pekerjaan ya terserah mau jadi profesional, mau jadi karyawan atau mau bisnis sendiri, judulnya tetap gawe. Iya Pak, Ya betul. judulnya tetap gawe. Nah itu dipersiapkan dengan dibekali fitur-fitur kemampuan digital. Ya jadi secara sederhana ya sekarang yang kita lakukan ini juga digital. Iya betul Ya Pak, virtual ya, virtual. pertemuan virtual. Ya dilakukan dari jari semua. Iya. Ya itu kira-kira Mbak Kak Widya. Oke, jadi intinya Pak kita mau memilih jurusan itu menyesuaikan juga dengan keadaan saat ini dan keadaan ke depan itu seperti apa zamannya gitu ya, supaya kita bisa menyesuaikan dan bisa terus berkarir di era digital gitu. Betul. Dan Politeknik Praktisi Bandung menyiapkan lulusan-lulusan menjadi talenta yang siap terjun di era digital, begitu ya Pak? Iya, betul. Dengan Oke. peluang masa depan yang luas ya. Iya. Jadi jangan sampai kita ngambil prodi atau jurusan ya yang masa depannya nggak tahu pas begitu lulus itu sudah kecil peluangnya. Ya kalau di dalam tagline yang tadi disampaikan ya kuliah praktis, instan kerja dan pilihan karir seumur hidup. Ya kuliah praktis artinya hanya 2 tahun tadi kuliahnya nggak lama-lama. Ya yang penting lulus gawe gitu kan. Ya kemudian itu tadi konsep dari Politeknik Bisnis Digital atau dari praktisi ini itu kuliah dengan penempatan magang dan kerja. Oke. Ya, jadi nanti ada surat jaminan yang ditandatangani orang tua, mahasiswa dan kampus tentang penempatan magang. Ya, jadi apa tinggal mahasiswanya ditempatkan. Ya, kemudian pilihan karir seumur hidup. Ya, kenapa? Ketika masuk dunia digital itu bisnis itu pasti akan berjalan panjang. Ya, kalau tidak masuk digital dia akan mati. Ya, bisnis terutama IT itu akan berumur ratusan tahun. Nah, kalau berkaitan dengan karir yang nanti mungkin akan coba di-create oleh adik-adik atau siswa-siswi di SMA 4 ini berkaitan dengan kuliah akan kemana, ya
Itu tadi yang tadi Kak Widya bilang, mau kerja, mau usaha sendiri, ya, atau mau jadi profesional, itu bisa di-create dari kampus ini. Ya, kenapa? Ya, karena tadi disebutkan di awal bahwa pekerjaannya itu adalah sebagai pemeriksa laporan keuangan atau auditor, atau konsultan pajak, konsultan IT yang berbasis semua pada digital, ya itu tidak akan mati bisnis itu. Ya, jadi kalaupun setelah nanti jadi pekerja atau jadi karyawan, pensiun jadi pekerja, bisa buka usaha sendiri. Ya, jadi konsultan pajak atau konsultan IT. Itu yang dimaksud dengan pilihan karir seumur. Begitu Kakak. Oke Pak, terima kasih. Nah, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan saat ini yang punya talenta digital gitu ya Pak. Boleh tahu dong Pak, di Politeknik Praktisi ini menyediakan jurusan apa saja? Oke, tadi sudah sedikit disinggung ya, jurusan yang ada itu program D3 Akuntansi, D3 Perpajakan, dan D3 Manajemen Informatika. Ya, ini disebut dengan program studi bisnis. Bisnis, berkaitan dengan bisnis semua ya. Kenapa disebut bisnis? Betul, berkaitan dengan bisnis karena coba bisa dilihat ya, perusahaan mana yang tidak menggunakan 3 jurusan ini. Iya, betul Ya, Pak. ada semua. Ada. Ya, mau kerja di pertanian, perindustrian, perdagangan, ya di manufaktur, ya kemudian di pariwisata, semua ada. Itu juga dikatakan sebagai peluang masa depan yang luas. Ya, balik lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi minat kalian ada ke sana. Kenapa? Ya, karena itu tadi ya, lapangan pekerjaan itu makin menyempit, lulusan kampus itu makin banyak. Ya, jadi bagaimana istilahnya kita bisa memanipulasi masa depan kita atau merekayasa masa depan kita ya dengan minimal kita memikirkan ya jurusan ke depan yang akan bagus itu apa. Ya, seperti itu, Kak. Oke, Pak. Tadi kan tagline-nya Politeknik Praktisi itu kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup. Kita kupas satu-satu deh dengan Bapak ya. Nah, kuliah praktis. Selama 2 tahun kuliah, kita ini diasah menjadi seperti apa, Pak? Terus output-nya apa selama 2 tahun ini? Begitu, Ya, Pak. jadi ini pendidikan vokasi ya, Politeknik itu pendidikan vokasi, jadi sudah fokus dia kepada satu keahlian tertentu. Ya, dengan program D3 artinya 3 tahun kuliah 6 semester. Ya, perkuliahan secara teori itu ditempuh dalam waktu 2 tahun. Ya, 4 semester, sisanya kemana? Itu sisanya sudah diberikan pemagangan langsung ya di perusahaan-perusahaan dengan basis digital. Ya, tentu disesuaikan dengan jurusan yang ada. Ya, dengan akuntansi, pajak, tapi intinya itu semua perusahaan dengan basis digital selama 2 semester. Selama 2 semester. Ya, itu dengan dikatakan kuliahnya praktis. Ya, jadi learning by doing. Ya, jadi apa yang dilakukan juga sambil dipelajari. Ya, itu yang dikatakan dengan kuliah praktis. Jadi waktunya tidak lama. Ya, kemudian instan kerja. Kenapa? Karena tadi dengan jaminan. Ya, jaminan penempatan, magang, dan kerja. Ya, jadi otomatis setelah lulus, ya alumninya itu pasti akan ditempatkan. Ya, karena di dalam surat perjanjian pun disebutkan. Nah, surat perjanjian penempatan kerjanya itu di awal ya Pak, ketika masuk awal pertama kali ke kampus praktisi. Betul. Ya, ketika mahasiswa baru mulai masuk perkuliahan itu sudah mulai menandatangani. Menandatangani perjanjian penempatan. Penempatan, magang, dan kerja yang ditandatangani orang tua, kemudian mahasiswa dan kampus. Ya, dan di situ ada beberapa poin. Salah satu poinnya itu adalah praktisi akan mengembalikan uang kuliah atau SPP bila tidak ditempatkan lulusan. Oh, jadi apabila tidak ditempatkan, SPP akan dikembalikan dari semester 1 sampai akhir. Semester 1 sampai akhir. Luar biasa. Berarti benar ini ya Pak. Betul. Ya, kita menempatkan bukan kerja. Hoax, ya. Iya, betul. Oke. Ya, nah, untuk perusahaannya bermitra dengan banyak ya Pak ya, Politeknik Praktisi Bandung? Ya, jadi mitranya itu mungkin tadi ada beberapa yang sudah disebutkan, tapi secara umum ya mitra untuk kampus Politeknik Praktisi itu adalah di kantor akuntan publik. Kantor akuntan ya, publik. Jadi kantor akuntan publik, kantor konsultan pajak, dan kantor konsultan IT. Ya, artinya apa?
Artinya magang dan ditempatkan kerja itu akan sesuai dengan jurusan kuliah. Nah, itu penting sekali ya Pak ya. Magang dan kerja sesuai dengan jurusannya. Betul. Gitu. Kadang kan suka ada ya Pak ya. Iya. Kita kuliahnya A, tapi kerjanya B gitu ya Pak ya. Betul. Banyak, itu banyak terjadi. Tapi di praktisi tidak seperti itu Tidak, ya Pak? karena tadi dengan jaminan penempatan itu pasti akan Oke. sesuai dengan jurusan. Ya, yang seperti Kak Widya bilang tadi, kuliahna naon, gawena naon kan? Iya. Itu ya. Ya, seperti itu. Yang terjadi sekarang itu. Itu namanya disebutnya dengan mismatch. Mismatch pekerjaan, data mismatch pekerjaan di Indonesia itu ada 40%. Sarjana Indonesia kerja di luar jalur pendidikan. Ya, no penting gawe. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya untuk siswa-siswi di SMA 24. Ya, sayang. Ya, kita kuliah katakan 3 sampai 4 tahun, ya ketika lulus kerja kita nggak sesuai. Ya, itu sangat sayang. Istilahnya mubazir ya. Ya, jadi itu tadi. Ya, betul kata Kak Widya, jaminan itu ada dan ditempatkan sesuai dengan jurusan. Gitu, Kak. Oke. Dan yang terakhir Pak tadi tagline-nya pilihan karir seumur hidup. Ya, oke, jadi pilihan karir seumur hidup ya ketika lulus dari praktisi ya dengan dari satu jurusan akuntansi, pajak atau IT, manajemen informatika, ya ketika lulus dia bisa milih ya apakah dia akan berkarir sebagai profesional. Sebagai profesional itu misalnya ini tadi ya sebagai pemeriksa laporan keuangan atau auditor. Itu profesional. Ya, kemudian atau misalnya sebagai konsultan pajak atau konsultan IT. Ya, itu yang di-create oleh kampus Politeknik Bisnis Digital. Ya, atau ya itu tadi, ya jadi karyawan. Ya, atau pilihan yang lain menjadi business owner, wirausaha. Ya, dengan misalnya membuka usaha, kemudian lebih jauh lagi dia akan memiliki kantor akuntan publik sendiri, misalnya kan, memiliki kantor konsultan pajak sendiri, memiliki kantor konsultan IT sendiri. Nah itu yang dimaksud dengan pilihan karir. Jadi karirnya nggak ada matinya. Ya, betul. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi memang konsepnya sudah jelas gitu nanti ke depannya jenjang karir kita seperti apa gitu ya Pak. Nah yang ingin saya tanyakan kemudian adalah kan ini pendidikannya diploma ya Pak? Ya, diploma 3. Perbedaannya apa sih Pak mengambil jenjang sarjana dengan mengambil jenjang diploma? D3. Iya. Ya, ini kampus Politeknik Bisnis Digital adalah program diploma 3. Ya, jadi 3 tahun kuliah. Ya, jadi pilihan ketika lulus dari SMA, ketika masuk kampus itu adalah antara S1 dan D3 atau mungkin D4. Ya, D4 itu setara dengan S1. Ya. Survei lagi nih, Unpad pernah survei itu kalau anak SMA lulus itu pilihnya kemana? 78% itu pilihannya dari pilih S1. Sarjana ya Pak ya? Sarjana. Ya itu udah pasti ya. Saya yakin juga di tiap sekolah itu pasti umumnya di atas 80% pilih S1. Betul. Ya perbedaannya di mana ya, jadi kalau S1 itu secara gampang itu banyak di teori. Ya, jadi dia belajar literatur, buku dan segala macam. Kalau D3 lebih banyak di praktek. Ya 70 praktek, 30 teori. S1 kebalikannya. Ya, kemudian yang kedua, kenapa banyak pilih S1? Ya, kalau saya tanya itu biasanya umumnya mereka menjawab gengsinya dapat. Ya, setelah lulus dapat sarjana. Ya, itu betul, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau dilihat dari survei tadi, 78% artinya D3 itu sebetulnya masih banyak peluang. Ya, betul, dan Pak, betul. Dunia usaha sekarang itu lebih mencari ya pekerja dengan yang siap kerja. Siap kerja. Dan siap kerja itu ada di D3. Kalau S1 itu adalah siap latih. Ya, jadi ini bisa sebagai alternatif. Tapi kan kagok. 10 tahun kuliah, 1 tahun deh sarjana. Ya, itu betul juga banyak yang berasumsi seperti itu. Tapi gini, bisa saya gambarkan ya sebagai peta hidup ya bagaimana kalau misalnya pilih dulu D3 ya, terutama D3 di Politeknik Bisnis Digital. Iya. Ya, betul, kuliah dulu di sini D3 ya, kemudian lulus ditempatkan kerja. Ya. Setelah itu banyak sekali alumni praktisi
ya setelah ditempatkan kerja mereka ngambil program S1. Itu namanya program S1 extension. Iya. Ya, dan di kampus manapun biasanya sekarang sudah ada. Atau biasanya disebut dengan kelas weekend, kelas karyawan. Ya, berapa lama kuliahnya? Kurang lebih kuliahnya 15 bulan. 1,5 tahun lah ya Pak. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya. Oke. Kalau ditambah dengan D3, 3 tahun di sini total kuliah berapa? 4,5 tahun. 4,5 tahun. Kuliah totalnya 4,5 tahun, Iya. tapi posisinya sudah bekerja. Iya, betul Pak. Yang pilihan S1 berapa lama kuliah? Sama, 4,5 tahun, kurang lebih. 4,5. Iya. Ya, ketika lulus S1 0 pengalaman kerja. Iya, membedakan. dari sisi itunya. Ya, jadi betul. ekstrimnya gini. Ya. Gelar dulu atau kerja dulu. Ya. Iya, Pak, betul. Gelar dulu atau kerja dulu. Pilihannya. Ya, ketika sudah kerja dia tinggal cari gelar. Tapi begitu dia dapat gelar, dia akan cari kerja. Ini fenomena yang banyak terjadi sekarang. Ya, itu karena kenapa tadi? Ya, preferensi ke S1-nya sangat tinggi. Orang pada banyak pilihnya S1. Padahal ada alternatif lain. Jadi D3 ini bisa shortcut. Ya, yang penting kerja dulu. Ya, gelar bisa dicari. Itu yang sangat mendasar dari S1 dan D3. Jadi intinya ketika kita memilih jenjang D3, itu kita siap kerja ya Pak, karena 30% praktek, 30% teori dan 70% praktek ya Pak. Jadi ketika kita kerja itu udah siap gitu, dan siap bersaing gitu ya Pak ya. Dan itu yang dibutuhkan oleh perusahaan sekarang. Dia pilih yang siap kerja, bukan yang siap latih. Oke, gitu ya adik-adik ya. Nah selanjutnya nih Pak, apa sih yang membuat Politeknik Bisnis Digital ini unggul? Ya, apa yang membuat keunggulannya apa saja ya, gitu untuk meyakinkan kembali gitu. Oke ya, jadi mudah-mudahan bisa menjadi insight ya buat siswa-siswi di SMA 24 dengan berbagai alternatif ya untuk jenjang melanjutkan. Ya, kenapa walaupun saya yakin siswa-siswi ini benaknya adalah S1 semua. Ya, tapi harus punya plan B. Ya, plan B kalau selain S1 kemana? Ya, salah satunya mungkin tadi Politeknik Bisnis Digital. Ya, kenapa? Karena itu tadi pertama. Ya, ini kampus dengan platform digital, ya, Politeknik dengan platform digital pertama di Indonesia. Ya, jadi pendidikan vokasi untuk akuntansi, perpajakan dan manajemen informatika ya dengan konsep semuanya digital platform. Pertama di Indonesia ya Pak yang memiliki konsep digital dan ada penempatan kerja. Kenapa konsep digital itu tadi? Ya, dalam 10 tahun mendatang itu bisnis semua akan digital. Ya, walaupun tidak 10 tahun mendatang, sekarang aja sudah masuk yang digital. Sudah terasa. Dipaksa sama pandemi ya. Iya, betul. Ya kan, dipaksa sama pandemi itu sudah digital. Ya, jadi artinya itu yang kedua tadi ada jaminan penempatan. Ya, jadi ini yang sangat membedakan dengan kampus lain ya, terutama penempatan dengan profesi-profesi yang sangat istilahnya bergengsi lah. Ya, profesi apa tadi? Pemeriksa laporan keuangan atau auditor, kemudian konsultan pajak, konsultan IT dengan basis digital. Ya, jadi penempatannya atau profesi yang diberikannya itu sangat spesifik. Ya, jadi tidak asal ketika lulus pokoknya mah ditempatin aja. Sehingga kewajiban kampus gugur di sana. Tidak seperti itu, tapi akan sesuai dengan prodi sehingga menjadi profesional yang unggul. Ya, itu ya kelebihan-kelebihan, kemudian tadi dengan jaminan penempatan kerjanya itu terutama. Nah, dengar-dengar bukan dengar-dengar, emang benar ya Pak. Maaf. Nah, jadi di Politeknik Praktisi Bandung ini selain kita nanti dibekali dengan ijazah, kita juga dibekali dengan 5 sertifikasi profesi ya Pak ya. Ya. Boleh dijelaskan itu seperti apa? Ya, oke. Jadi tambah lagi nih keunggulan ya. Betul Pak. Keunggulan dengan kuliah di Politeknik Bisnis Digital ya. Jadi kuliah di sini lulus itu bukan cuma dapat selembar ijazah. Selembar ijazah, 2 lembar transkrip nilai. 2 lembar biasanya transkrip gitu kan. Ya, bukan cuma itu, tapi juga dibekali dengan sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian ya. Jadi sertifikat keahliannya juga semua itu berkaitan dengan digital.
Ya, bukan sertifikat keahlian memasak, menjahit, ya enggak gitu, tapi semua berkaitan dengan digital. Misalnya, ya untuk jurusan akuntansi, ya kuliah 3 tahun, kemudian penempatan magang dan kerja, ya kemudian lulus, wisuda, dapat ijazah, transip, dan juga 5 sertifikat. 5 sertifikat. Ya, 5 sertifikat. Pertama adalah sertifikat Microsoft Office Specialist atau MOS. Dan itu juga nanti bisa menjadi tambahan gelar tuh. Ada tambahan gelarnya MOS gitu kan. Kemudian Microsoft Office Expert Excel. Kemudian Microsoft Office Specialist Access. Ya, kemudian akuntansi keuangan dan komputer akuntansi. Itu salah satu untuk jurusan akuntansi. Ya, sertifikat. Dan untuk pajak dan manajemen informatika itu akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, dan itu sudah termasuk ke dalam biaya. Udah termasuk ke dalam biaya kuliah. Jadi tidak bayar lagi untuk sertifikasi itu ya. Oke, jadi kegunaannya dengan adanya sertifikat ini kita makin lebih ada nilai jualnya Pak kalau mau melamar kerja, bahkan malah dipraktisi ditempatin kerja gitu. Betul. Ya Pak. Ya, jadi pertama sebagai bekal ya untuk alumni, dia memiliki keahlian yang kompeten. Jadi kalau misalnya ngelamar, ya ada beberapa orang pelamar, ya sama-sama pakai ijazah D3, ya tapi kalau tidak ada yang pakai sertifikat itu agak sedikit diabaikan. Ya kenapa sekarang perusahaan itu akan cari orang yang memiliki betul-betul keahlian skill ya Pak. base, Skill, ya skillnya. Karena itu tadi, nah skill itu dibuktikannya dengan apa? Dibuktikannya dengan sertifikat. Ya dibuktikannya dengan sertifikat. Itu sehingga menjadi nilai tambah, ya nilai tambah dalam persaingan di dunia kerja. Betul. Gitu, Pak. Luar biasa sekali ya Pak ya, bisa dijadikan alternatif atau plan B untuk adik-adik semua yang sekarang lagi ambis mau masuk negeri gitu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk pendaftarannya dibukanya dari kapan mulainya Pak? Baik, untuk pendaftaran itu sebetulnya sudah jalan di bulan Oktober. Sudah jalan di bulan Oktober. Ini nanti mungkin untuk informasi pendaftaran dan segala macamnya itu akan disounding via Bu Pipit Guru BK. Oke, ya, lewat guru BK-nya ya. Jadi melalui Guru BK nanti untuk informasi pendaftaran dan segala macam. Oke. Begitu. Terima kasih Pak, tapi ini pengen tahu dulu nih, ada dari adik-adik para bibit unggul SMA 24 yang bertanya? Oke, jika belum ada, kita langsung play aja nih Pak, ada video yang bisa menginspirasi adik-adik semua. Ini tuh adalah video alumni berprestasi yang sekarang sedang berkarir sukses dari Politeknik Bisnis Digital. Boleh silakan di-play? Assalamualaikum, saya Imam Herudin, alumni terbaik dan mahasiswa berprestasi tahun 2013, Prodi Perpajakan Politeknik Praktisi Bandung. Profesi saya adalah PNS yang berkarir di KPP Pratama Ambon, Kanwil DJP Papua dan Maluku, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Saya masuk praktisi melalui jalur PMDK karena prestasi SMA. Kemudian mendapatkan beasiswa karena prestasi kuliah, sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Waktu kuliah dan prakteknya singkat, cuma 2 tahun. Magang 2 semester membentuk saya jadi lebih profesional. Dan program sertifikasi profesinya membuat saya jadi semakin ahli. 3 pilihan prodinya menjadikan profesi lulusan praktisi jadi sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan. Politeknik Praktisi Bandung, kuliah praktis, instan kerja, pilihan karir seumur hidup. Oke, luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya Pak. Oke, nah bicara tentang Kang Imam nih, alumni Politeknik Praktisi Bandung yang berprestasi. Bahkan beliau berprestasi sejak SMA gitu ya Pak. Nah, bicara tentang prestasi SMA, ada tidak Pak beasiswa untuk adik-adik yang punya prestasi waktu SMA-nya biar bisa masuk ke Politeknik Praktisi Bandung ini dengan jalur beasiswa? Ada tidak Pak? Coba. Oke, baik. Ya, jadi video yang tadi itu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi ya siswa-siswi di SMA 24. Kenapa? Karena kuliah dimanapun itu adalah ujungnya kita kerja. Ya, dan ini
dibuktikan dengan para alumni praktisi ya yang kuliah ya dengan penempatan magang dan kerja ya memberikan suatu bukti bahwa mereka berhasil. Ya. Salah satu Salah buktinya satunya Kang adalah Imam tadi ya dan betul. banyak lagi ya Pak ya. Dan banyak lagi Ya. ya kalau di dalam banner ini mungkin ada beberapa Ini ya, Pak. bisa dilihat ya bahwa ini alumni-alumni yang Ya. bisa dibilang sukses dari sini. Nah sedikit tentang Imam Hoirudin ini, dia angkatan 2000, lulus di praktisi itu 2013. Ya, Imam ini dari SMA 3 Cimahi, jurusannya IPA. Jurusan IPA. Ya, jadi kalau ada yang berpikir ini jurusannya bukan IPA nih, gitu IPA, kan? IPS apapun bisa ya Pak bisa. masuk Selama praktisi. tadi ketika memilih jurusan di pendidikan tinggi itu adalah minat. Ya, jadi Imam ini lulus dari praktisi 2013, ditempatkan di salah satu mitra praktisi di konsultan manajemen dan pajak ya selama 2 tahun, kemudian setelah itu mengikuti tes di Kementerian Keuangan CPNS ya Pak. CPNS dan lulus. Ya, sekarang penempatan di Ambon DJP ya? Ambon. Ambon. Ya, Dirjen Pajak Ambon. Nah, Imam ini masuk melalui jalur beasiswa. Jalur Ya. beasiswa. Ada nggak tadi yang ditanyakan nih jalur-jalur beasiswa itu ada? Ya, jalur beasiswa itu dari yang program misalnya berdasarkan kepada akademis, ya kemudian kepada seni, ya kemudian olahraga, ya kemudian ada beasiswa untuk keluarga yang kurang mampu. Ya itu ada, nanti secara lebih detailnya itu saya akan informasikan melalui grup BK. Ya, jadi bagi adik-adik yang punya prestasi di bidang seni, olahraga, akademik, ya, dan dari keluarga kurang mampu, bisa mengajukan beasiswa ke praktisi, begitu ya Pak? Oke. Nah, adik-adik sekalian ini mau mengingatkan dulu, baru 80 ya, sekitar 80 siswa yang baru mengisi kuisnya gitu ya. Boleh adik-adik yang belum mengisi silakan diisi dulu, linknya ada di fitur chat. Nah, siapa tahu kalian beruntung mendapatkan pulsa Rp50.000 gitu ya. Lumayan sekali Pak. Nah, nanti mungkin kalau misalnya sampai acara ini selesai masih belum pada ngisi juga, nanti kita akan meminta bantuan untuk Ibu Bapak Guru BK untuk menginformasikan ke adik-adik yang belum mengisi. Begitu ya adik-adik ya. Oke. Ada tambahan sedikit mungkin. Boleh Pak silakan sampaikan. Ya, jadi berkaitan dengan beasiswa tadi nih, ya nanti praktisi akan mengadakan event ya untuk berkaitan dengan beasiswa ini. Jadi akan merekrut calon mahasiswa, tapi calon mahasiswanya yang sudah pasti diterima di pekerjaannya. Ya, di mitra-mitra praktisi, sehingga kuliah di sini dibiayai oleh oleh mitra-mitra tersebut. Ya, kuliah di sini itu, yaitu jadi intinya direkrut dulu oleh mitra perusahaan. Seperti seleksi itu ya. Seperti seleksi, ketika lulus ya nanti kuliah di sini dengan biaya dari mitra tadi. Nah, setelah lulus itu otomatis dia akan langsung masuk ke mitra tersebut. Yang membiayai beasiswa tadi. Ya, jadi intinya dibalik dulu nih. Jadi bukan dari kampus yang rekrut. Ya, tapi yang merekrutnya dari company ya, perusahaannya, kemudian dikuliahkan di sini. Ya, setelah lulus kembali lagi ke sana. Jadi seperti ikatan dinas. Ya, seperti jadi ikatan dinas seperti ya. ikatan dinas ya. Mungkin nanti bisa dilihat beberapa perusahaan-perusahaan apa yang mungkin nanti bisa di-create. Tapi berkaitan semua dengan akuntansi, pajak, dan manajemen informatika dengan bisnisnya digital. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, membuka peluang kesempatan untuk sukses bagi adik-adik semua. Betul, begitu ya Pak ya. Kak Widya. Oke, nah terakhir Pak ada yang mau disampaikan lagi untuk adik-adik semua yang sekarang mau menghadapi ujian-ujian ke depannya gitu, dan nanti kuliahnya seperti apa gitu Pak. Ya, baik, terakhir mungkin dari saya ya, jadi bahwa tadi hidup adalah pilihan ya. Tentu ada prioritas di sana. Ya, saya yakin prioritas di sini adalah masuk kampus negeri semua. Ya, masuk kampus negeri semua. Tapi itu tadi, ya, upayakan kita supaya mempunyai rencana yang lain. Plan B, betul. Ya, plan B, plan C, dan sampai Z mungkin bila perlu.
Ya, kenapa? Coba kalian baca beberapa biografi orang sukses, ya, 2 atau 3 buku. Di antara mereka tuh ada satu kesamaan. Apa Ya, tuh, Pak? kesamaannya itu adalah mereka selalu punya banyak rencana. Iya betul. Ya, jadi tidak hanya satu. Yaitu yang saya bilang. Iya betul. Cari plan yang lain. Nah, itu tadi prioritas utama kampus negeri PTN, program S1. Ya, bagus, mudah-mudahan itu bisa diterima. Amin ya. Di kampus negeri favorit kalian gitu kan. Amin. Ya, tapi bagaimana kalau itu tidak terjadi? Tentu harus ada alternatif lain. Iya. Ya, mudah-mudahan kampus Politeknik Bisnis Digital ini menjadi praktisi ini menjadi insight, menjadi pilihan. Betul. Ya, pilihan sebagai wahana menuju masa depan yang lebih baik. Amin. Ya, itu pesan saya terakhir. Oke, terima kasih banyak Pak Doni. Sama-sama. Iya. Nah, adik-adik mungkin nanti yang mungkin penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang praktisi sekaligus program beasiswanya, keunggulannya, pengen tahu lebih jauh, bisa cek Instagram di @praktisi.official. Oke? @praktisi.official. Dan bisa juga cek websitenya di praktisi.ac.id. Oke ya? Oke, nah segitu aja mungkin kita abadikan momen ini dulu dengan para bibit unggul SMA 24. Boleh pada dibuka kameranya? Diaktifkan kameranya, kita foto-foto dulu nih. Siapa tahu nanti ada yang jadi pemenang pulsa juga nih. Oke, boleh dinyalain dulu kameranya adik-adik sebelum kita tutup acaranya. Boleh ya, sebentar ya dinyalain dulu kameranya. Baru seorang ya? Dava, baru Dava. Yang lain boleh tolong nyalain kameranya dulu. Atau kita sapa dulu nih, Dava dari jurusan apa nih? IPA atau IPS? Halo Dava. Halo. Iya, Dava dari IPA atau IPS jurusannya? IPA. IPA, oke. Nah, Dava rencananya mau ke universitas apa nih? Mau ngambil jurusan apa? Teknik informatika kalau bisa. Wih, bagus ya Pak ya, teknik informatika, mantep. Gimana nih Pak komentari teknik informatika? Iya, digital. Iya. Yang lain. Amin, amin. Semoga sukses ya masuk universitas negerinya. Kalau di praktisi teknik informatika itu manajemen informatika ya? Oke. Iya. Mirip-mirip seperti itu mungkin. Oke, next. Makasih ya Dava ya. Kita ke temannya satu lagi, siapa nih? Bill Fakih ya. Tadi nyalain kameranya. Oh, lagi di jalan. Oke. Oke deh teman-teman semua, kalau malu-malu nggak mau nyalain kamera boleh. Dadah-dadah, acungkan jempol pakai stiker juga boleh. Sebelum kita berpisah atau nanti mungkin bertemu lagi ya Pak. Oke, acungkan stiker jempolnya. Sip, sip, sip. Iya, masih pada malu-malu nih Pak kayaknya. Oke, makasih banyak ya adik-adik bibit-bibit unggul dari SMA Negeri 24 Bandung, luar biasa sekali. Terima kasih kalian telah menyempatkan waktunya untuk kenalan nih sama Politeknik Praktisi Bandung ya. Nah, ya kalau misalnya kalian makin kepo, boleh main-main ke sini di Jalan Merdeka nomor 46 Kota Bandung. Habis pandemi kalian boleh ke sini, ada di samping Balai Kota Bandung ya. Nah, terus ini kita tuh nanti bakal ada eventnya sangat bermanfaat sekali buat kalian semua untuk menambah wawasan, pengetahuan kalian, tapi selain itu juga kalian bakal dapat sertifikatnya dari kegiatan ini. Kegiatan webinar ya. Nah, bagi kalian yang tertarik,
tentang keuangan atau pajak bisa ikutan nanti tanggal 22 Oktober mengatur keuangan dan pajak di kala COVID-19. Ini sangat bermanfaat sekali ya, apalagi nanti kalian akan mendapatkan sertifikatnya juga setelah mengikuti kegiatan ini. Kemudian next ada kegiatan pemanfaatan Google Form ya. Sangat familiar sekali sama kita Google Form dalam pembelajaran di kala COVID ya. Benefitnya sertifikat dan tentu nanti ada door prize juga yang gak kalah menarik. Itu bisa jadi kita nanti bagi-bagi HP mungkin, atau bagi-bagi sepatu, atau pulsa lagi mungkin gitu. Oke. Oke. Baik, sebelum kita tutup, boleh kita menyapa dulu Pak dengan Ibu Pipit dan guru BK lainnya dari SMA 24. Oke, baik. Terima kasih Bu Pipit dan tim BK di SMA 24 yang sudah memberikan kesempatannya Bu Pipit. Halo Bu Pipit. Iya, Oke, baik kalau gitu terima kasih sekali kepada tim BK dan juga kepada siswa-siswi SMA 24. Sukses selalu dan sehat selalu. Amin. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, sehat-sehat dan semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.